Assalamualaikum, Mulia. Waalaikumsalam, Bu Mas. Baik, Bu Mas. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Senang sekali dulu ya hari ini saya sangat bisa berwawancara dengan Bu menanyakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi bahwa kasus-kasus dilematika ataupun juga Baik, bagaimana? Jadi dilema etika ini dalam posisi benar dengan benar ya. Contohnya pagi ini ya, jadi ada gurunya tidak masuk ke sekolah. Anaknya sakit, tapi di satu sisi kan beliau memang harus bertanggung jawab dengan kelasnya ya. Tapi kan di sini ini benar, beliau tidak masuk itu karena anaknya sakit dan itu menjadi prioritas juga sebagai seorang ibu. Tapi benar juga kalau saya tidak mengizinkan misalkan ya, karena di satu sisi beliau itu tugasnya sebagai guru dan tanggung jawabnya itu ada di kelasnya di mana banyak anak-anak yang harus diberikan pembelajaran pada hari ini ya. Dan sebagai kepala sekolah tentu saya mengambil solusi yang tentunya tidak membuat guru yang bersangkutan itu menjadi galau, menjadi beban untuk mengurus anak contoh untuk pendidikan moral. Pernah saya dikunjungi oleh orang yang menawarkan buku ya, dia menawarkan untuk bazar, misalkan harga buku sekian, untuk sekolahnya sekian. Tapi kan posisi orang tersebut tidak membawa perizinan. Ya, setidaknya kan kalau yang menawarkan buku harus ada perizinan dari dinas pendidikan. Surat mungkin surat dari dinas. Ya. Walaupun itu menggiurkan, ada ujungnya untuk sekolah ya, komisi ya, fee-nya ya. Tapi kan kembali lagi, ini salah, karena tidak ada perizinan. Sedangkan kita di sekolah ini kan harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Kalau tidak surat, ya kita tidak membayar. Nah, selama ini Ibu bagaimana kalau untuk mengambil keputusan ya antara dua nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar dan bagaimana Ibu cara memutuskan? Pertama ya kita ini, kalau saya sebagai responsinya biasanya saya mengidentifikasi permasalahan ini. Setelah melihat dulu permasalahan, nanti keputusannya diambil. Nah, ini bersifat personal. Saya sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan selagi itu tidak memiliki dampak yang besar. Tapi jika sudah bersifat menyeluruh, misalkan ada lagi ya ketika kami mengadakan kegiatan seperti kegiatan ya, setidaknya kalau tidak ada kontribusi dari orang tua, kegiatan itu tentunya tidak meriah dan tidak berjalan, dan tentunya kan kita butuh kolaborasi. Kolaborasi ini bisa dalam materi. Jika memang dalam materi, intinya dengan orang tua ini kan kita itu riskan kalau meminta sumbangan dan sebagainya. Nah itu perlu koordinasi dengan guru, dengan pendidik di sekolah ya, kita mengambil keputusan itu bersama-sama dan juga melibatkan komite. Ada nggak langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang selama ini dijalankan dalam pengambilan keputusan? Dan tentunya kan ada 9 langkah pengambilan keputusan itu ya. Jika yang bersifat menyeluruh berdampak dengan sekolah itu secara signifikan, ada uji publik ya, itu uji publik dulu. Apakah ini nantinya bisa membuat genting nih, ya? Apakah ini bisa menjadi bom ya? Jadi kita uji publik, uji legal. Lalu ya kita koordinasi lalu kita refleksi selanjutnya dan tanggal lanjut apakah keputusan itu bisa kita gunakan sehingga aman. Kalau apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau efektif tentunya melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Jadi walaupun sebagai kepala sekolah itu superior puncak ekosistem di sekolah, tapi
efektifnya itu tetap kita melibatkan beberapa pihak yang memang bisa kita libatkan untuk mengambil keputusan. Artinya pertanggungjawaban itu bisa kita ambil bersama-sama. Masya Allah, luar biasa. Lalu apa saja nih? Tentunya dalam pengambilan keputusan ini ada tantangan tersendiri kan? Ya, Tantangan apa sih Ibu yang biasanya Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? ya tantangan-tantangan ini biasanya itu kita ada kontrol dan juga ada pihak ketiga yang memang ingin menggoyang keputusan kebijakan kita di sekolah itu suatu tantangan. Tapi mengantisipasinya kembali ya kita saya sebagai kepala sekolah khususnya itu tentunya ya bisa melibatkan beberapa orang di sekolah kita ya menjadi aman dan terlindungi dari tantangan-tantangan yang akan membuat program-program itu tidak berjalan sesuai dengan kita. Apa Ibu memiliki waktu tertentu misalnya tatkala ketika ada pengambilan keputusan atau di tempat langsung bisa memberikan keputusan? Jadi kembali lagi ketika suatu kejadian yang identifikasi di dalam kita, misalkan personal, itu langsung segera saya tindak lanjuti agar tidak berlarut dan tuntas. Iya, karena tidak enak kalau berlarut tidak tuntas dengan permasalahan ngomong itu bisa diselesaikan dengan cepat, itu langsung diselesaikan. Tapi jika menyangkut sekolah secara keseluruhan itu butuh waktu, walaupun waktunya itu tidak kita targetkan, tetapi waktunya itu kita lihat sikonnya untuk saling koordinasi karena menyangkut kembali. Walaupun ada waktu tertentu yang memang kita harus cari ya waktu luangnya, tapi kalau segera bisa selesaikan segera. Jadi memang tidak ditargetkan kapan waktunya Ya, tapi memang tergantung sama masalahnya. Masalahnya kalau segera ternyata segera misal masih kita masih bisa kita atur waktunya kita atur, tapi kalau memang itu segera cepat keputusan kita langsung Dengan masalahnya. iya. Dan lalu kemudian ada nggak aktor atau orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi untuk orang-orang yang membantu itu banyak sekali. Guru, dia teknik yang bisa kita ambil masukan-masukannya ya kita ambil. Jadi masukan itu positif. Ini ke orang tua juga kita juga libatkan ya. Biasanya seperti itu ada orang-orang yang membantu. Ada keluarga juga bisa. Oh, keluarga ya, suami ya. Kita ini ya, kita komunikasikan Pikiran ya. lalu kita timbang dari semua masukan-masukan itu ya, kita saling kita ambil keputusan yang terbaik. Oke, dari semua yang tadi kita bicarakan, ada nggak hal-hal yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang bersifatnya dilema? Jadi hal yang bisa dipetik itu tentunya kita tidak bisa menghindari sebuah permasalahan yang memang kita identifikasi dari segala hal itu menjadi dilema kita. Karena menjadi dilema juga ketika kita mengambil keputusan di mana ini benar, tapi ini juga benar. Kemudian harus ada nilai-nilai kebajikan yang mau kita ambil. Jadi sebagai kepala sekolah, kadang-kadang misalkan sebuah permasalahan personal yang memang bisa kita ambil segera keputusannya itu langsung. Tapi kadang-kadang ada ya permasalahan personalnya itu kita perlu masukan dari orang lain. Jadi kalau seperti itu tentunya dukungan sistem ya yang ada di di sekolah, dan juga kita tidak bisa egois sebagai individu, tidak bisa egois di mana ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita abaikan. Baiklah, terima kasih Bu, sangat menginspirasi sekali ya. Saya banyak belajar dari Ibu.
sebagai kepala sekolah SD Negeri 6. Semoga Ibu dilancarkan urusannya. Amin, Ibu Allah juga. amin ya rabbal alamin. Allah selalu ridho Ibu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.